Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidus syuhur. Unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin kaum muslimin, muslimat dimanapun kita berada, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan iman, sehingga pada hari ini, hari yang ke-13 dari bulan suci Ramadan, kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu menjalankan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini dengan baik. Kita berharap dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberi kekuatan, diberikan kesehatan, sehingga kita mampu baik secara fisik, baik secara mental, kita mampu menjalani hari-hari kita dalam kondisi wabah COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, negara kita sekarang ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai orang yang beriman, tentunya kita sudah bisa menempatkan diri kita. Kita sudah mampu mengambil sebuah hikmah dari segala peristiwa yang telah Allah ciptakan, Allah telah berikan kepada kita sebagai makhluknya. COVID-19 atau yang kita sering kenal dengan virus corona, ini adalah bagian makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah menjadi musibah bagi kita, tentunya orang-orang yang beriman. Musibah perlu kita tempatkan pada tempatnya yang sesungguhnya. Kita harus pahami dengan baik. Jangan kita memahami dengan pemahaman yang salah, bahwa musibah itu Allah turunkan kepada kita makhluknya, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma asabaka min musibatin illa fa bi iznillah. Ma asabaka min musibatin fa bi iznillah. Apa yang menimpa kamu dari musibah, kecuali itu dari atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang menimpa kita sekarang ini, itu tiada lain atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, kita sudah punya pegangan, kita sudah punya petunjuk yang Allah telah berikan kepada kita dalam Al-Quran, di dalam menghadapi berbagai macam bencana, berbagai macam musibah, baik itu bencana alam maupun bencana-bencana lainnya, termasuk virus corona yang sekarang ini mewabah di negara kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyyiris shabirin. Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini memberikan kepada kita sebuah petunjuk bagaimana kita menghadapi berbagai macam musibah yang pasti Allah akan berikan kepada kita. Arti dari ayat yang saya bacakan tadi adalah, dan pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ayat ini sudah jelas menjadi fondasi modal bagi kita orang yang beriman. Jika sekiranya kita ditimpa musibah, ditimpa bencana, inti
dari ayat yang Allah mau sampaikan kepada kita adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang sabar. Apapun yang menimpa kita, kita hadapi dengan penuh kesabaran, insya Allah itu akan memberikan hikmah yang luar biasa. Di dalam ayat tadi misalnya, Allah sudah pasti akan memberikan kepada kita berupa ujian kelaparan, kekurangan harta benda, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Tetapi bagi orang-orang yang sabar, semua ini akan dihadapinya dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Yang manakah orang-orang yang sabar itu? Allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini dari Allah dan toh juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ini kita resapi, kita miliki, kita hayati, insya Allah akan memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sebagai orang yang beriman. Karena Allah sudah berjanji kepada orang-orang yang beriman akan diberikan sebuah ujian. Orang yang mengatakan bahwa saya orang beriman, Allah akan berikan ujian kepadanya. Allah tidak akan memberikan kesempatan begitu saja, membiarkan orang-orang mengatakan kepada dirinya saya beriman sebelum Allah memberikan ujian kepada mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Ankabut. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Apakah mereka itu menyangka, mengira, dibiarkan untuk mengatakan aku beriman, wahum la yuftanun, sementara mereka belum diuji. Artinya ujian dan keimanan itu satu paket. Ketika kita mengatakan saya beriman, maka sesungguhnya kita sudah menyiapkan diri untuk mendapatkan ujian, baik itu ujian dari Allah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maupun ujian dalam bentuk cobaan seperti sekarang ini. Kita menjalani ibadah puasa ini bagian daripada ujian. Allah ingin menguji kita apakah kita betul-betul beriman. Kita sabar menghadapi semua ini. Ketika kita lakukan itu dengan penuh kesabaran, kan insya Allah Allah akan mengganjar kita dengan pahala yang berlipat ganda. Demikian juga apa yang kita hadapi sekarang ini, apa yang dunia hadapi sekarang ini, termasuk Indonesia, termasuk masa kasar, wabah virus corona yang melanda kita. Ini bagian daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Sejauh mana kita sabar menghadapi ujian ini, insya Allah di situ ada hikmah bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, saya banggakan. Maka oleh karena itu, karena ini adalah ujian yang Allah berikan kepada kita, maka sepantasnya lah kita sebagai orang yang beriman untuk menempatkan ini pada posisinya. Kita harus menghadapi ini dengan baik. Kita lawan ini dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Kita hadapi ini dengan penuh ketakwaan. Karena di akhir bulan Ramadan ini Allah akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang mampu menghadapi semua ujian dan cobaan ini dengan mengangkat derajatnya ke derajat takwa. Maka oleh karena itu sekali lagi saya berharap, kita hadapi musibah ini dengan baik. Kita turuti apa yang telah disampaikan oleh pemerintah kita. Lebih baik kita tinggal di rumah saja kita beraktivitas dengan maksud untuk menghambat penyebaran virus ini, sehingga virus ini bisa kembali diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita mampu melaksanakan aktivitas dengan baik. Demikian saya kira apa yang bisa saya sampaikan pada kultum ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi modal bagi kita di dalam menjalani hari-hari kita di bulan suci Ramadan, sekaligus modal bagi kita
untuk menghadapi wabah virus corona yang melanda kita sekarang ini. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memberikan kepada kita perlindungan lahir dan batin, kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa tetap sehat walafiat di dalam menjalankan aktivitas kita, menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan baik. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Qadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.